Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu. Jumpa lagi dengan aku Arif. Dan kali ini guys, kita akan lanjut lagi untuk belajar materi TWK HOTS. Dan TWK ini adalah rasa TKP karena soal-soal seperti ini banyak banget muncul di penerimaan CPNS tahun 2019. Dan kita akan mulai bahas juga soal kayak gini pada video-video pembelajaran kita ya. Sekarang kita bakal ngebahas materi integritas karena ini ada di salah satu kisi-kisi terbaru di Permenpan RB nomor 27 tahun 2021. Jadi teman-teman silakan simak video aku sampai dengan selesai ya. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum kita ke informasinya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan klik juga tombol lonceng di sampingnya biar nanti kalian dapat notifikasi kalau aku udah upload video-video terbaru. Share juga videoku ke teman-teman kalian dan jangan lupa juga untuk follow akun Instagramku di @muhammadarifm. Oke, kalau udah tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja ke latihan soalnya ya. Ini dia. Soal yang pertama. Suatu ketika di sebuah tempat di dataran Eropa berkumpullah para diplomat dari berbagai negara. Di antara mereka terselip seorang pria berjenggot putih. Keberadaannya sangat mudah dibedakan dari yang lain, selain lebih pendek dan dananya pun sungguh kontras. Bila para diplomat lain berpenampilan necis, ia justru mengenakan jas berhiaskan beberapa jahitan di sana-sini. Kesahajaannya yang oleh siapa nih? Schermerhorn disebut sebagai kemelaratan itu oleh Muhammad Rum disebut sebagai manifestasi nyata dari prinsip Leiden is Legenden. Memimpin adalah menderita. Yang pertama kali dipopulerkan oleh Mr. Kasman Singodimejo. Saya teringat perkataan Kasman, Leiden is Legenden, memimpin adalah menderita. Penderitaan tidak hanya berupa penjara, tapi juga kepahitan hidup. Penderitaannya ditunjukkan dalam hidup sederhana yang kadang-kadang mendekati keserbakurangan dan kemiskinan. Tutur Muhammad Rum dalam tulisannya, Haji Agus Salim memimpin adalah menderita, pada tahun 1977. Nah, ini ada sebuah narasi, kemudian pertanyaannya adalah, nilai integritas yang dapat diambil dari kisah hidup tokoh Haji Agus Salim adalah apa? Jadi ini adalah sebuah narasi ya, yang menjelaskan mengenai Haji Agus Salim, ya yang diceritakan oleh Muhammad Rum dalam tulisannya. Nah, ini sebuah narasi singkat ini mencerminkan nilai integritas yang ada 9 itu. Itu nilai yang mana? Apakah jujur, berani tanggung jawab, sederhana, atau adil? Jadi untuk teman-teman yang bingung ya dengan nilai-nilai integritas tadi, sebenarnya 9 nilai integritas itu ada di dalam buku yang dikeluarkan oleh KPK. Dan memang ini adalah nilai-nilai yang coba untuk diterapkan ya oleh KPK dalam penjabaran di masyarakat. Nah, apa saja nilai-nilai itu? Yang pertama adalah jujur. Maksudnya adalah lurus hati, tidak berbohong, dan tidak curang. Lalu yang kedua adalah peduli. Artinya mengindahkan, memperhatikan, atau menghiraukan orang lain. Yang ketiga adalah mandiri, maksudnya tidak bergantung pada orang lain. Lalu yang keempat adalah disiplin, taat terhadap peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Lalu yang kelima adalah tanggung jawab, maksudnya siap menanggung akibat dari perbuatan yang dilakukan, tidak buang badan. Yang keenam adalah kerja keras, maksudnya gigih dan fokus dalam melakukan sesuatu tidak asal-asalan. Lalu yang ketujuh adalah sederhana, maksudnya bersahaja tidak berlebih-lebihan. Kemudian yang kedelapan adalah berani, maksudnya mantap hati dan percaya diri, tidak gentar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dan sebagainya. Lalu yang terakhir adalah adil, ya jadi berlaku sepatutnya tidak sewenang-wenang. Jadi ini adalah 9 nilai integritas yang perlu teman-teman pahami. Kalau teman-teman mau mikir-mikir dulu silakan, tapi kalau mau langsung tahu jawabannya silakan aja di play ya. Dan aku yakin teman-teman pasti udah bisa nebak jawabannya apa. Ini adalah nilai integritas yaitu yang sederhana ya. Jadi nilai-nilai ini ada juga kata kuncinya pada soal yaitu pada nilai sederhana. Jadi tokoh kita yang satu ini Bapak Haji Agus Salim memang berpenampilan sederhana meskipun di tengah-tengah orang yang berpenampilan serba necis ya. Sebelum kita lanjut, buat teman-teman semua, aku pengen rekomendasikan buku yang nantinya akan dapat free mentoring dengan mentor profesional. Dan kalian yang udah beli buku bakal di-invite di grup khusus untuk belajar bareng yang mana nanti kalian bakal dibimbing langsung oleh mentor profesional. Sekarang kalian order aja, aku udah cantumkan linknya di bawah. Atau kalian bisa cari juga tokonya di Shopee di toko Idola CPNS. Buat teman-teman juga yang pengen paket lengkap rekomendasi persiapan CPNS selain buku SKD, kalian juga bisa ikutan bimbel online di jadicpns.com. Karena di bimbel ini udah tersedia ribuan soal-soal SKD dengan sistem CATBK ini tentunya udah terupdate dan ada pembahasannya juga, teman-teman gak usah khawatir. Dan ini juga soal-soalnya itu udah mencakup soal-soal CPNS yang pernah muncul dan prediksi soal-soal yang akan muncul. Dan teman-teman juga jangan khawatir karena pada bulan ini itu lagi ada diskon potongan harga sebesar 27.000 dengan menggunakan kode dunia CPNS. Kita lanjut lagi ke soal yang kedua, ini dia.
Jadi soal ini juga menceritakan mengenai tokoh-tokoh ya, yang nanti kita akan ambil nilai-nilai integritas yang ada pada penggalan dari narasi yang ada. Ini dia soal yang kedua. Suatu ketika hal itu membuat seorang kerabatnya kecele. Ceritanya pada tahun 1983, Lopa diundang menjadi saksi pernikahan. Tuan rumah yang juga kerabatnya Riri Amin Daud, dan Pagar Ayu telah menunggu kedatangannya. Mereka menanti mobil dinas berplat DD3 berhenti di depan pintu. Namun lama ditunggu, mobil itu tak juga tiba. Ketika sedang resah menanti, tiba-tiba suara Lopa terdengar dari dalam rumah. Rupanya ia bersama sang istri datang ke sana dengan menumpang petek-petek, angkutan kota khas Makassar. Ini hari Minggu, ini juga bukan acara dinas, jadi saya tidak boleh datang dengan mobil kantor, terang Lopa. Bukan hanya urusan mobil, soal telepon pun Lopa sangat ketat. Di rumahnya, telepon dinas selalu dikunci. Bahkan semasa menjabat Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, dia sampai memasang telepon koin di rumah dinasnya agar pemakaiannya terpantau. Jadi ini adalah kisah yang kedua yang menjelaskan mengenai tokoh Baharudin Lopa ya. Pertanyaannya adalah nilai integritas yang dapat diambil dari kisah tokoh Baharudin Lopa adalah apa? A. Jujur, B. Berani, C. Tanggung jawab, D. Sederhana, atau yang E. Mandiri. Jadi jawabannya adalah yang A. Jujur. Kemudian dia tidak mau menggunakan mobil kantor dan dia malah justru menggunakan petek-petek ya, atau ini adalah angkutan kota khas Makassar. Yang dari Makassar mana? Silahkan komen di bawah. Masih nggak sih namanya petek-petek? Soalnya aku belum pernah sih ke Makassar. Jadi, kisah yang bisa kita ambil dari cerita tokoh mengenai, Bapak Baharudin Lopa ini adalah beliau menjunjung tinggi nilai-nilai integritas yang pada kasus ini adalah nilai kejujuran, ya. Kita lanjut lagi ke soal kenapa bukan sederhana. Jadi, ini berbeda dengan sederhana ya, kalau sederhana itu adalah gaya hidupnya yang sederhana. Kalau di sini, alasan kenapa dia kan tidak mau menggunakan mobil dinas karena memang tidak ingin, apa ya, menyalahgunakan fasilitas-fasilitas negara yang sudah diberikan. Jadi dia memang adalah orang yang jujur gitu ya. Kita lanjut lagi ke soal yang berikutnya, ini dia, soal yang ketiga. Sikap tegas yang diterapkan kepada diri sendiri dan keluarga secara otomatis terbawa pula dalam menjalankan tugas. Baharudin Lopa dikenal sebagai sosok yang tak kenal kompromi. Siapapun siap dihadapinya bila memang bermasalah. Salah satu contoh ketegasan itu adalah saat Lopa mengusut kasus pengadaan fiktif Al-Quran senilai 2 juta rupiah yang melibatkan Kepala Kanwil Agama Sulawesi Selatan, Kiai Haji Badawi. Dia tak mau kompromi meskipun Badawi adalah sahabatnya. Pak Lopa dengan Pak Kiai Haji Badawi saat itu berteman akrab. Hampir setiap malam Jumat saya disuruh menjemput Pak Kiai Haji Badawi untuk baca doa selamat di rumah Pak Lopa. Terang Pak Pariama ex ajudan Lopa. Dalam kasus itu Lopa tetap mengusut tuntas. Ia tidak menggubris meskipun Badawi berkali-kali memohon agar kasusnya itu tidak diproses. Nah, ini juga masih ke tokoh Baharudin Lopa ya. Dalam kisah ini, penggalan kisah ini, apa nilai integritas yang dapat kita ambil? A. Peduli, B. Kerja keras, C. Adil, D. Sederhana, atau yang E. Mandiri. Jawabannya adalah yang C. Adil ya. Jadi tokoh yang sedang dibicarakan ini memegang teguh nilai-nilai keadilan dengan tidak memandang siapa yang diusut. Meskipun saat ini yang bermasalah adalah sahabatnya sendiri, tetap diusut tuntas kasusnya sampai dengan selesai ya. Hugeng Iman Santosa dan keluarganya mendapat sebuah kejutan besar ketika diangkat sebagai Kepala Direktorat Reserse dan Kriminal Polda Sumatera Utara pada tahun 1956. Sempat berdiam di Hotel The Bor selama beberapa waktu karena rumah dinas masih dihuni pejabat lama. Hugeng terkejut bukan kepalang saat tiba giliran menempati rumah itu. Rumah dinas itu dipenuhi barang-barang mewah. Hugeng tidak bisa menerima hal itu. Ia dan keluarganya berkeras tetap tinggal di hotel jika barang-barang mewah itu masih ada di sana. Mereka pun akan pindah bila rumah tersebut hanya diisi barang-barang inventaris kantor. Pada akhirnya Hugeng dan keluarganya mengeluarkan semua barang mewah itu ke tepi jalan. Bagi Hugeng, keberadaan barang-barang mewah itu sangat mencurigakan. Pasalnya, mereka belum mengenal siapapun di tempat baru tersebut. Belakangan diketahui barang-barang itu berasal dari bandar judi yang hendak menyuapnya. Nilai integritas yang dapat diambil dari kisah hidup tokoh Hugeng Imam Santosa ya. Hugeng Iman Santosa adalah apa? A. Peduli, B. Kerja keras, C. Tanggung jawab, D. Disiplin, atau yang E. Mandiri. Jawabannya, kalau teman-teman mau mikir-mikir dulu ya silakan, tapi kalau mau tahu jawabannya langsung aja. Jawabannya adalah yang disiplin. Jadi sikap disiplin ini menunjukkan sikap ketegasan bahwa kita harus tetap patuh pada peraturan, baik itu peraturan tertulis maupun tidak tertulis. Di sini kan jelas ya bahwa sikap penyuapan itu adalah
bentuk tindakan melanggar peraturan. Dan sebagai bentuk tindakan yang disiplin dan benar-benar tokoh ini sangat-sangat disiplin dan dia tidak mau menerima barang apapun sebagai tindakan penyuapan ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Kita lanjut lagi ke soal yang berikutnya, ini dia. Ada pertimbangan sangat masak yang dibuat Bung Karno ketika memutuskan mengangkat Saifuddin Zuhri sebagai Menteri Agama di Kabinet Dwi Kora I pada tanggal 27 Agustus 1964. Bung Karno terkesan oleh kepribadian dan sikap amanah yang ditunjukkan oleh Saifuddin kala diberi kepercayaan. Sebagai Menteri Agama, Saifuddin kembali menunjukkan sikap tersebut. Suatu ketika, Muhammad Zainuddin Dahlan, adik iparnya, mendatangi kantor Saifuddin. Ia bermaksud untuk meminta Saifuddin memberangkatkannya ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji dengan menggunakan fasilitas Kementerian Agama yang dipimpin oleh Saifuddin. Mendengar hal itu, Saifuddin menolaknya. Dia mengatakan, sebagai orang yang berjasa dan mengingat kondisi perekonomianmu belum memungkinkan, sudah layak jika Departemen Agama menghajikan. Apalagi kamu sudah pernah berjuang dalam perang kemerdekaan. Tapi ada satu hal yang menyebabkan aku tidak dapat membantu melalui haji departemen karena kamu adikku. Coba kamu orang lain, sudah lama aku hajikan, tutur Saifuddin. Nilai integritas yang dapat diambil dari kisah hidup tokoh Saifuddin Zuhri adalah, jadi untuk teman-teman yang pengen mikir-mikir dulu silahkan di pause video aku, tapi kalau mau langsung tahu jawabannya silahkan aja di play ya. Jawabannya adalah yang C, adil. Pada narasi yang ada di soal itu sudah menjelaskan ya bahwa sikap yang diambil oleh tokoh itu dengan tidak mementingkan keluarganya dan justru yang diambil adalah berusaha untuk tidak bersikap mementingkan golongan dan keluarga gitu. Jadi apa yang dilakukan ini adalah menunjukkan sikap yang mana dia bisa berperilaku adil, di mana dia tidak mementingkan keluarganya dan mementingkan kepentingan halayak. Buat teman-teman semua yang pengen mulai latihan-latihan soal dengan menggunakan simulasi CATBKN, ya yang sudah sesuai dengan kisi-kisi permenpan arbiter terbaru, teman-teman bisa langsung aja daftar di djpns.com karena seperti yang teman-teman lihat di sini, kalian itu nanti bisa mengerjakan latihan soal yang udah sesuai dengan kisi-kisi. Waktunya juga ada hitungan mundurnya ya. Di mana soalnya udah ada 110 dan ini udah include soal radikalisme. Jadi teman-teman semua gak usah khawatir. Ini adalah website yang pas banget buat teman-teman semua untuk mulai ngelatih mengerjakan 110 soal dalam waktu 100 menit ya. Teman-teman yang pengen daftar langsung aja klik linknya di bawah di jadicpns.com. Oke teman-teman, jadi itu dia materi yang bisa kita bahas pada hari ini. Insya Allah kita akan ngebahas lagi soal-soal tipe seperti ini pada video-video mendatang ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bye-bye.